Yo, selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau saya bahas adalah tentang gimmick yang selalu diciptakan oleh para pelaku usaha jasa keuangan untuk menarik dan memiskinkan masyarakat Indonesia. Dan ini seakan-akan dibiarkan oleh OJK dan OJK pura-pura buta gitu. Sekarang sudah berapa puluh juta orang-orang yang masuk ke dalam gimmick yang diciptakan ini sehingga mereka terjebak dan sangat sulit untuk keluar. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya yang di luar sana masih saat ini terikat dengan pinjaman online dan Anda bingung kenapa kok bisa seperti ini, apa yang sedang terjadi gitu loh. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini, mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. OJK yang harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Dulu saya ingat bahwasannya akan terjadi kerjasama antara Google, Kominfo, dan OJK. Tapi sampai detik ini kita nggak tahu apakah sudah terencana atau sudah dipraktekkan, sudah menjalin kerjasama, dan apa yang terjadi. Ini khususnya untuk pinjol ya sebenarnya. Karena gini, saya sangat khawatir melihat gimmick-gimmick iklan, ya, tipu-tipu muslihat iklan yang bertaburan di dunia maya, seakan-akan tidak ada kontrol dari OJK-nya langsung. Tidak ada kontrol dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang berhak untuk menentukan dari segi iklan pinjaman online ini. Iklannya cukup luar biasa. Mulai dari limit 1 juta diberikan sampai dengan limit puluhan juta. Ya, padahal ketika orang sudah tertarik dengan hal itu, mereka melakukan peminjaman. Yang terjadi apa? Pinjaman terkadang tidak sesuai dengan iklan yang mereka tawarkan. Ya, orang-orang berharap mendapatkan pinjaman sampai 10 juta, 20 juta. Yang terjadi apa? Orang-orang cuma diberikan pinjaman 1 juta dengan pemotongan 400.000, sudah termasuk biaya layanan, administrasi dan segala macam di sana. Ya, orang-orang sudah masuk, ya kan? Satu kaki mereka sudah masuk. Mereka sudah terjebak dalam iklan ini. Mereka sudah klik, sudah isi data dan semuanya. Alhasil apa? Menimbulkan satu kekecewaan. Ya. Dan untuk membalikannya, orang-orang harus membalikan dengan biaya double. Pinjaman yang semula 1 juta yang mereka terima hanya 600.000, mereka harus balikan sebanyak 1,5. Banyak orang-orang yang tidak terima. Orang-orang komplain. Ya. Akhirnya dengan segala kerendahan literasi yang mereka dapat, terjadi gali lubang tutup lubang. Seakan-akan ini sudah dimarketingkan gitu loh. Seakan-akan ini sudah diatur sedemikian rupa bagaimana watak masyarakat Indonesia. Makanya saya bilangin, iklan yang bertaburan hari ini itu semuanya penuh jebakan. Dan sudah puluhan juta orang yang masuk dalam jebakan ini. Bahkan mereka untuk keluar pun harus memaksa diri mereka untuk keluar. Ya, masuknya dengan cara baik, keluarnya dengan cara tidak baik. Keluarnya dengan cara dipaksa. Dipaksa kayak mana? Karena nggak mampu lagi, nggak sanggup lagi. Hutang 1 juta aja bisa dia perpanjang sampai puluhan juta, tapi hutang 1 juta nggak lunas-lunas. Berarti kan dipaksa mereka dulu, dimiskinkan dulu. Siapa yang tahu? OJK pura-pura buta dalam hal ini. OJK pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Padahal OJK tahu persis apa yang sedang terjadi hari ini dalam dunia pinjaman online. Mustahil OJK tidak tahu sama sekali. Ya, tapi OJK pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena tidak viral. Coba kalau viral, coba kalau booming, ya, kalau diliput di mana-mana, ada OJK-nya. Teman-teman harus paham itu. Anda yang baru telat bayar, baru jatuh tempo, kebingungan, mungkin selama ini udah capek gali lubang tutup lubang. Kenapa ini pinjaman nggak pernah selesai-selesai? Kenapa saya begitu sulit untuk keluar dari semua ini? Anda itu sudah dimarketingkan. Bahkan untuk Anda gagal bayar pun, pinjol telah memperhitungkan hal itu. Kapan Anda mau gagal bayar? Kapan Anda mau telat bayar? Kapan Anda tidak mampu lagi bayar sama sekali? Sudah dimarketingkan. Ya, jangan Anda kira pinjol itu bodoh. Dia memberikan pinjaman sama Anda terus Anda gagal bayar begitu aja. Enggak. Jauh hari sebelum Anda telat bayar, jauh hari sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar, duit Anda sudah mereka habiskan dulu dengan berbagai macam versi. Ya, Anda sadari. Anda menemukan saya
Anda sudah menghabiskan berapa juta kira-kira? Ya, kan banyak orang di luar sana berkoar-koar. Bang, kenapa sebanyak itu orang yang galbay pinjol, orang yang telat bayar pinjol, pinjolnya tidak bangkrut? Apa sebenarnya ini? Iya, benar. Orang banyak yang galbay. Bahkan dari 100 orang yang meminjam, 90% telat bayar dan tidak mampu bayar. Ya, dalam 100 orang yang meminjam, 90 orangnya telat bayar dan gagal bayar. 10 orangnya yang lancar bayar dengan keterpaksaan. Harusnya kan pinjol rugi. Nggak rugi. Karena 90 orang ini yang telat bayar menyatakan tidak mampu bayar, sebelum kata telat, sebelum kata tidak mampu, dia sudah menghabiskan berapa puluh juta. Baru dia sampai di titik tidak mampunya. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya. Anda ingat gak satu podcast dari Bapak Faisal Akbar yang mana beliau sedang mewawancarai atau mengajak salah satu narasumbernya dari salah satu mantan pejabat OJK sendiri. Bahkan dia sampaikan modal yang semulanya sekian M dalam jangka beberapa tahun, ya dalam jangka 1 tahun aja itu sudah menjadi sekian triliun, ya yang mulanya sekian M gitu loh. Itu berapa ratus kali lipat. Karena sesuai pinjaman yang mereka berikan sebanyak 1 juta, mereka potong 400.000, giliran harus bayar, Anda harus bayar 1,5. Anda harus bayar 1,4. Ya. Dengan anggapan utang pokok Anda tetap mereka catat sebanyak 1 juta. Mereka tidak akan catat pemotongan terjadi 400.000. Ini baru hitungan normal saja. Belum lagi Anda memperpanjang. Belum lagi Anda mencicil tanpa mengurangi hutang-hutang yang ada. Kemana Anda harus melapor? Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, di tengah banyaknya gimmick iklan, tipu muslihat iklan pinjol, Anda yang sudah terlanjur meminjam, paksalah diri Anda untuk keluar. Dan Anda yang di luar sana belum meminjam pinjol, sebisa mungkin hindarilah. Saya hanya melakukan himbauan dari sini gitu loh. Sisanya ya kembali ke diri Anda. Walaupun saya yakin, karena gini, pay letter lebih diminati daripada kartu kredit. Ya, itu terbukti. Pinjaman instan, pinjaman cepat lebih diminati daripada pinjaman konvensional. Kenapa? Karena orang beranggapan pinjaman konvensional itu persyaratan ribet. Mengajukan kartu kredit, persyaratannya ribet. Tapi kalau pinjaman instan, persyaratannya gampang, kita hanya duduk dari rumah, dan pay letter juga seperti itu. Orang-orang pasti akan tertarik dengan hal ini. Walaupun mereka akan menghadapi resiko yang besar, mereka tidak akan peduli. Mereka tidak akan membaca dalam hal itu. Ya, makanya saya bilangin, semakin banyak iklan pinjol dengan tipu muslihat, akan semakin banyak lagi masyarakat Indonesia yang terpengaruh dalam hal ini. Pada akhirnya, mereka akan menyatakan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Dan itulah yang akan memiskinkan masyarakat kelas bawah nantinya yang ada di Indonesia ini. Ya, itu pikirkan dari teman-teman semuanya. Apalagi di era sekarang itu banyak orang-orang yang ingin memenuhi keinginan mereka, tapi dengan cara berhutang. Pengen handphone yang bagus, baju yang bagus, ngajak teman-teman nongkrong, traktir dan di tempat yang mewah, ingin dikatakan royalitas, ingin dikatakan gaul dan segala macam, tapi dengan menggunakan pay letter pinjol. Ini hati-hati. Anda akan mengarah ke sana nantinya. Karena Anda akan diarahkan dengan sistem ini ke sana gitu loh. Ya, hampir di semua kita mempunyai smartphone. Kita melihat handphone kita setiap hari, dan kita melihat iklan pinjol itu juga setiap saat. Setiap kali kita pegang handphone, pasti kita akan menemukan iklan pinjol. Besar kemungkinan suatu saat akan timbul rasa penasaran, akan timbul rasa tertarik, akan timbul rasa ingin coba-coba, dan di saat itulah Anda akan mengalaminya nanti. Ya, karena ada juga yang curhat ke saya. Dia tidak menginginkan pinjaman itu. Dia tidak butuh pinjaman itu. Tapi karena penasaran, ini benar atau tidak, dia tes. Akhirnya terjebak dalam hal itu. Dia bingung. Akhirnya apa? Terjadilah gali lubang tutup lubang. Karena dia beranggapan, wah saya ini gak penting. Oh ini gampang nih. Saya ambil aja lah di aplikasi lain, saya tutup ini nih. Selagi itu ada dalam pemikiranmu ya sudah. Makin meluas dia. Dan akhirnya tanpa dia sadari, berhasillah dia meminjam pinjol lebih dari 10 aplikasi. Dan dia bingung, yang selama ini hasil kerja dia, gaji dia itu
cukup bahkan berlebih untuk diri dia sendiri. Setelah karena keisengan dia tadi, akhirnya nggak ada lagi duit gaji dia. Ya, tanpa dia sadari, dia dimiskinkan, gaji dia nggak ada, hutang dia malah bertambah terus. Ya, sampai dia bingung, mau tak mau, saya bilangin gitu, mau tak mau, kamu harus mengakhiri ini semuanya. Satu-satunya yang bisa mengeluarkanmu dari jeratan ini adalah diri Anda sendiri. Bagaimana caranya, Bang? Paksa diri Anda untuk tidak ketakutan, paksa diri Anda untuk tidak melakukan gali lubang tutup lubang, dan paksa diri Anda untuk memutus semua komunikasinya. Cuma itu jalan satu-satunya. Tapi kalau Anda tidak mau melakukan hal itu, siap-siap Anda akan dimiskinkan. Ya, dan saya minta juga buat teman-teman semuanya, tolong sebarkan informasi ini ke teman-teman Anda, bahwasanya banyak gimmick tipu muslihat dari iklan pinjol yang berterbaran di internet hari ini, berterbaran di dunia maya, tapi OJK pura-pura buta dan pura-pura tidak tahu. Ya, sebelum saudara-saudara kita masuk ke jebakan ini, adik-adik kita atau yang lain-lainnya yang tidak mengetahui sama sekali dan mereka tertarik atau membutuhkan dana-dana mendesak, akhirnya minjam ke pinjol, malah tambah masalah. Sebelum terjadi masalah dari diri mereka, dibantu untuk diedukasi dan di-share video ini supaya kita membatasi buat kedepannya. Jangan lagi orang-orang memakai jasa-jasa pinjaman online untuk kebutuhan mendesak, karena ini bukan solusi. Justru Anda akan dimiskinkan kalau sudah bermain dengan pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Hati-hati buat kedepannya. Yang sudah terlanjur terjebak, paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.